A few moments later. Oh, lanjut part 3 ya guys ya, karena hidupku sangat panjang. Jadi aku lanjut nih ya. Sabar, kacamata dulu ya biar agak-agak gitu loh. Kemarin kan sampai aku bilang garis dua say, karena aku mungkin keguguran, tapi karena aku lanjutin karena aku nggak pernah merasakan hamil dan masih gadis. Jadi ya udah, mungkin itu menghilang begitu saja, cuma dikembalikan dengan waktu yang tidak mudah ya guys ya, sampai akhirnya aku beneran garis dua. Nah, udah tahu pun aku garis dua karena aku agak percaya sama dokter SPOG ya. Jadi dia bilangnya kan, sorry to say that kamu tuh nggak bisa bla 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 bla, dan aku juga ikhtiar tuh gambling banget, jadinya hasilnya yes or nay ya kan. Jadinya oke. Aku tetap jogging lah, aku tetap nge-gym lah, tetap olahraga lah, tetap diet. Bodohnya aku nggak percaya, padahal itu garis dua. Akhirnya waktu itu kan hari Sabtu tuh, aku tetap ke puskesmas karena aku ngerasa kayak mual-mual, muntah-muntah, pokoknya kayak perut kembung gimana sih, kayak orang masuk angin. Nah, suami aku nganterin aku pagi-pagi, ya aku kuat ya gitu. Aku nggak kuat pokoknya, kayak mual-mual, muntah, pusing, kayak masuk angin gitu. Oke, diantar lah aku sampai jam pagi kan, nunggu puskesmas buka kan jam 8. Aku tuh nunggu jam 8 banget, aku udah di puskesmas deket rumah kan. Terus tuh dokternya belum apa-apa, belum selesai, bahkan masih ada cleaning service pun, tapi aku kayak udah kayak aduh lama banget sih gini. Setelah aku daftar, ya udah singkat ya, aku masuk nih giliranku. eh Keluhannya apa, ya udah aku bilang saya kayak pusing, mual, kayak geliengan gitu dok, kayak nggak jelas gitu, kayak masuk angin apa mah, saya nggak paham. Padahal kalau bilang mah aku makan sih, cuma waktu itu emang nggak mood makan, kayak nggak pengen makan. Aku tuh suka duren kan, aku nitip di temanku duren kan, itu di Singaraja, pas langsung dapat di pengepulnya atau pengepulnya ya, kayak apa sih namanya tuh, ya pokoknya gitu ya, pokoknya dagang duren yang tangan pertama lah kayak gitu. Terus kok aku makan durian kok bisa, padahal aku suka banget sama durian, kok bisa aku nggak mau durian ya gitu. Mungkin ya emang karena masuk angin aja gitu. Aku cerita juga ke dokter yang puskesmas kan, sampai itu perutnya kembung digituin. Iya, saya perut kembung gitu, mungkin nggak ngerti dah dok gitu, hamil nggak gitu dia bilang kan. Nggak tahu ya bu ya, soalnya saya ngerasanya kayak nggak mungkin sih saya hamil gitu. Aku ngomong, eh oh ya udah, diresepin lah obat. Ternyata tuh obatnya obat mah gitu loh. Ya aku minum obat mah cepet-cepet karena aku ngerasa udah nggak enak kan, minum obat mah. Loh, kok enak gitu, kok bisa tidur aku, kok santai. Nanti makanku juga biasa, cuma makanku nggak serakus kayak biasanya. Biasanya kan aku kan piranha banget ya. Jadi apa aja aku makan, tapi sekarang tuh kayak ngerasa kok bau ini nggak enak, bau gitu, mau makan ini nggak enak, kayak milih banget. Aku pengen ini, ya rasanya kayak ngiler gitu loh. Sampai ada Senin aku ngomong sama suamiku, yang apa aku beneran hamil ya, coba beliin aku tes pack gitu, aku ngomong kan. Akhirnya oke dah, coba dibeliin aku tes pack. Besok paginya udah, karena nggak sabar kan, aku penasaran juga. Besok paginya aku tes pack, langsung 5 dong aku tes pack. Terus pokoknya 2 pagi subuh itu baru bangun. eh Agak siangan lagi 2, habis itu malam 1, 5 dalam sehari aku tes pack dan semuanya garis 2. Fix aku hamil. Jadi kak suamiku udah tidur tuh, kayak aku pengen surprise ke dia kan, kayak kasih lala gitu pas aku mau tes pack 2 pagi itu. Jadi ekspresinya biasa aja anjir, kayak oh tidur lagi dong. Saya nggak percaya aja mungkin ya, atau gimana, I don't know. Habis tuh hari Senin kayak hari Seninnya, ayo yang kita ke SPOG gitu. Oke, kita ke SPOG, rekomen SPOG. Teman aku enggak sih,
nggak ngikutin rekomen temen aku ya. Jadi kayak aku tuh ke tempat dokter SPOG yang nyatain aku tuh mendel gitu ya kan. Aku cek sana, aku mau ke sana, pokoknya aku mau ngecek sana aku beneran mendel atau aku bisa gitu, aku bisa hamil. Akhirnya aku ke sana ngecek, pas di cek USG gitu kan, di USG loh kok ada titik tompel kecil lucu di rahimku. Terus aku kayak happy banget. Terus aku bilang, ih fix kamu hamil nih Day, kamu hamil gituin. Kok banyak banget sih kamu test pack? Iya saking aku nggak percaya ya dok, jadi kayak aku nggak percaya kalau aku tuh bisa hamil gitu. Jadi aku test packnya tuh banyak gitu. Suamiku langsung senyum, aku juga kayak mau nangis rasanya, tapi happy banget. Terus akhirnya aku bisa hamil loh. Wow, beneran nih. Aku jaga dong baik-baik. Ya ampun, aku melangkah tuh pelan banget, jalan nyut karena aku bisa hamil. Sedangkan pas aku udah hamil pun kemarin udah bener-bener hamil kan sebelumnya, dan aku gak percaya, bego banget. Tetap jogging, nge-gym, tetap turun tangga. Sekarang aku naik tangganya pelan-pelan waktu di rumah. Cit gitu. Terus jalan, terus tidur kayak mau belok kiri tuh ngit. Ini bener-bener gue jaga banget. Takut kan aku kalau misalkan my baby hilang lagi, anak pertama aku nih gitu loh. Terus tuh aduh gak sabar banget, tapi keluarga bilang jangan disabar ke siapapun dulu. Tapi aku gak sabar banget pengen bilang ke seluruh dunia kalau aku tuh lagi hamil, anjir. Tuh bisa hamil. Wow. Nah, udah nih di perhamilan kan. Oke, ntar aku lanjut ya. Aku mau nungguin Grab dulu. Kita lanjutnya sambil makan. Makanan aku dateng. Piang-piang toboki, gochujang, sama ini piang-piang kimbap di resto apa yang namanya Bongsor Korean Kitchen di Pepecutan Kelot. Oke, lanjut kita sambil makan. Oke, lanjut. Sambil aku makan piang-piang topoki. Udah gitu ya, aku benar-benar jaga kan kehamilanku. Jalan, belok, tidur, ngapain mau, semua pun gaya banget. Semua orang tua ada lebay juga. Jangan gini, keluar semua mitos-mitos permitosan duniawi. Ngomong di luar tuh cuacanya lagi hujan. Jadi emang paling enak makanan Korea yang kan makanan Korea itu kebanyakan topoki itu pedas ya. Saus gochujangnya. Udah gitu nggak sampai situ aja, pokoknya intinya udah hamil. Oke, kebahagiaan dari kesedihan yang telah terjadi tahun-tahun sebelumnya, ceritaanku sampai aku kurus guys, gara-gara aku tuh gak nafsu makan. Aku bisa langsung turun dalam 2 minggu, langsung turun 10 kilo. Emang gak nafsu makan karena saking banyak pikiran dan kayak menderita gitu. Dibalaslah dengan rezeki yang tak terduga, aku bisa hamil. Oh iya, di balik cerita kehamilanku nih ada cerita mistis juga nih. Dari promil kan, aku belum bisa dibilang nyatain hamil, nggak apa-apa kan guys. Kayak aku nggak mau ini ceritanya nggak sampai aku ceritain karena aneh ceritanya. Mertua aku kan jadi tukang gini nyepuh di pasar Saira tuh, mana-mana. Dia pada datang sama orang pintar, orang smart. Iya, orang smart. Gimana Pak, anaknya udah gini, udah punya anak, udah ada cucu Kak Pak gitu. Belum, masih proses mungkin gitu katanya. Oke, belum, udah promil gitu. Berhasil nggak sekarang belum sih Pak kan gitu.
Coba suruh anaknya sama istrinya gini ya, coba hujan-hujanan gitu. Iya, pulangnya mertua aku tuh langsung telepon suamiku, barusan dapat gini, sudah coba hujan-hujanan dulu katanya, biar mau cepat tahu bisa hamil Dayu gitu. Oh ya, dijelasin, memang nggak masuk akal sih ya, nggak ada logikanya, cuman ya waktu aku pertama dinyatet Mendel, kok nangis kejar ya, nangis berdua lah sama suamiku ya, kayak udah pasrah banget. Sampai aku pernah bilang sama dia, ini aja yang kalau misalnya kamu nggak bisa punya baby, apa-apa dah, kamu insan juga nggak bisa, daripada IVF mahal, udah kamu sama cewek lain aja punya baby, ntar kita yang ngerawat bareng, atau enggak dengan cara yang lain gitu kan. Dan itu tabu banget sih diomongin kalau lagi suami istri kan. Karena berdua aku juga, ya Tuhan, kenapa cewek biadab di luar sana dipermudah jalannya untuk hamil, tapi di anaknya. Karena banyak berita-berita juga anak buang-buang anak gitu loh, dia nggak siap-siap, kenapa dikasih dulu, sedangkan aku butuh banget. Ya kalau dibilang berjuang selama 2 tahun pernikahan, ya masih muda sih ya untuk berjuangnya, dibanding yang 11 tahun, 10 tahun pejuang garis 2 di sana tuh banyak banget. Nggak cuma kita aja, tapi aku udah semenderita itu, apalagi yang sampai 11 tahun atau 20 tahun gitu kan. Nggak tahu aku mau kayak gimana, pikiran lebih over kali ya dibanding pemikiran aku. Aku bilang nggak mau aku, yang kamu bisa, aku yakin kamu bisa, sambil aku nangis, dagang capcay aku nangisnya. Karena dia tuh aku nggak makan, tapi aku lapar, tapi aku sedih banget, jadi aku makan capcay sama nasi sambil aku nangis tuh. Bisa nangis, tiba-tiba hujan, suamiku nggak mau kayak mantel, ayo yang biarin dah, sambil dah kan disuruh hujan-hujanan tuh sama temannya bapak, coba kita hujan-hujanan, sampai rumah. Dia dagang capcay itu, gara aku juga nangis, hujan aku keras nangis, aku enak jalan gitu. Dia bilang nggak, biarin gitu. Sampai rumah bahas kuyuk hujanan, menggalau lah pokoknya. Udah akhirnya aku ikhtiar terus bisa garis 2, bersyukur banget, dan aku jaga banget suami aku, jadi lebih sayang sama aku berlipat-lipat kesempatan ya kan. Aku pengen ini ya dibeliin, aku pengen itu yang beliin, jadi aku hamil gendut, naiklah aku 11 kilo kalau salah, dari berapa bebeknya 60 kalau nggak salah pokoknya, jadi 75 intinya. 11 kilo nggak sih tuh, atau berapa, 60 atau 50 ya aku pokoknya aku naik 11 kilo dari bebekku nggak tahu sampai 75 pokoknya mentok. Nah orang bilang kan, berarti berat maksimalmu sampai segitu, paling gendutmu 75. Dan sekarang bebekku 66. Entar dulu, anakku lagi diantar banget. Tadi kan anakku tak titip di mbahnya, karena aku masih menyusui, dan anakku sudah bergigi. Giginya putingku copel guys, digigit-gigit sama dia gitu, gigit-gigit sama dia, copel. Aku titip, taruh ya, skip. Balik lagi, tadi kan di skip bentar karena anak aku diantar sama mbahnya, terus ngobrol-ngobrol sama mbahnya juga dulu. Sekarang dia baru tidur, aku juga baru mau lanjut makan piang-piang kimbab. Sengaja nggak aku mau potongnya, kan tadi bisa maunya nggak dipotong karena nggak bisa tempatnya, jadi dipotong jadi 2 aja ya. Sampai mana tadi, sampai putingku copel ya. Iya, itu udah biasanya udah jadi toddler dia, bayiku udah toddler, udah 1 tahun. Jadi
udah bergigi, udah punya gigi, gaya dia kayak gemesan gitu loh kalau nenen, mesti dia nyopelin gigit putingku. Saus apa ini? Rasanya seperti minyak. Kita tes topokin aja dah. Kayak gitu. Enak no. Pemesan ini well, nonton drakor. Mulutnya lebar-lebar banget no. Padahal kecil kan. Kecil di luar, luas di dalam. Wih, apaan itu? Udah dikasih bahagia kan karena hamil. Hamil 9 bulan, mau 2 minggu lah, hampir 9 bulan, mau 2 minggu lahiran, baru keluar semua penyakitku no. Hidungku bengkak, leherku hitam, kakiku kayak melepuh gitu. Ntar aku liatin fotonya di sini. Melepuh kan. Terus jerat punggungku nggak usah ya. Udah pasti pokoknya intinya kayak jorok, sampai aku ngerasa, padahal kan dibilang cewek anakku di USG, tapi aku ngerasa kok anakku cowok ya. Kalau cowok kan biasanya anaknya pasti muka ibunya pasti jorok gitu kan. Nggak ngaruh itu. Cowok tergantung bawaan bayinya sih gitu tuh. Nah, sialnya nggak jodoh sama dokter SPOG ku, dokter Naifa. Gila, aku mau lahiran, mau dokterku cewek, biar dilihat semua aku tuh nggak malu kan, cewek. Malah aku diganti karena dia mau umroh, jadi aku ganti dokter saat mepet mau lahiran. Aku ganti cowok, dokter Ayusta dari dokter Naifa. Dokter Ayusta. Nah, dokter Ayusta tuh baik banget, ngerti banget. Nah, udah. Tapi ganteng guys. Dokternya ganteng. Itu anjir lah, aku lagi kayak gini lagi hamilku mau lahiran, banyak lagi drama-dramanya, sampai yang ada melepuh lah kulitku, yang punggungku daki banget. Aku pakai bio oil kan biar nggak stretch marks gitu. Dibilang alergi sama bio oil kata dokter, tapi sebenarnya aku cari tahu ternyata aku kayak alergi sama janin sendiri tuh loh. Jadinya kayak bawaan janin tuh, makanya jadinya kayak tiba-tiba brek 2 minggu sebelum lahiran. Malu banget aku, nggak mau keluar aku no. Pakai kerja pun aku waktu itu ya kan, lanjut kayak kerja aku. Namanya orang hamil pertama nggak dikasih minum es, aku tetap minum es. Kalian tahu kan dimana ibu hamil yang nggak mau peduli dengan permitosan duniawi apapun itu. Yang penting aku pengen, aku mau, aku makan, aku minum. Nyesel? Enggak sih. Cuman aku jadiin pelajaran aja, kalau misalkan aku hamil anak kedua lagi, aku nggak mau ngamuk makannya guys. Aku juga nggak terlalu minum manis-manis, aku dengerin. Jadi kayak anakku
lahir gede dan aku pengen lahiran pertama tuh normal, nggak bisa. Sesar dong jadinya gara-gara pinggulku, kepala anakku tuh nggak muat mau ke pinggulku gitu, jadi sesar. Lahiran dah. Lahiran aku dibantu mertuaku ngajak anak, ngempu anakku, ngomong anakku dari baru lahir, apa-apa pokoknya dibantu sama my mertua. Jadi mertua aku tuh kayak sayang banget sama aku, kayak anak sendiri. Masalah apapun itu di benar-benar gitu loh dibantu. Jadi aku bersyukur juga di sana. Aku juga bersyukur suamiku juga mau bantu ngurusin, nggak yang aku aja, dia juga mau kok ngurusin, nggak kayak pasangan suami yang lain kan ada ya. Tapi aku bersyukurnya di situ. Akhirnya aku nggak berjuang sendiri ngurusin anak gitu, nggak sendiri ngerawat anak kayak gitu. Semua termasuk orang tua aku juga namanya cucu pertama ya, kak tata tertinggi gitu. Semua harus, tapi aku dapat istirahat bodohnya. Makanya aku lahir kedua tuh nggak mau aku datengin tamu dulu, kayak aku lebih istirahat ke diri sendiri dulu daripada aku capek. Waktu itu kakiku bengkak banget habis lahiran, mungkin selera putih sama aku kurang istirahat. Kurus ya aku sampai Februari, Maret, April, Mei sampai sekarang. Wow, kembang lagi sampai. Nah kan cuti 3 bulan aja gitu ya guys ya, 3 bulan aku cuti. Mertua kan balik tinggal di Monang-Maning dan pasar. Aku kemarin tinggalnya kan di Munggu, deket Canggu lah. Mau kerja, udah selesai cutinya, udah selesai lanjut kerja. Terus anak aku gimana, dititip di mertua ya kan, dititip mertua, tapi dia masih DBF dan itu ya udah mau nggak mau rumahnya dikontrakin, biar kata mertua aku biar nggak kena angin kan, bolak-balik ya kali, kasihan anak kecil dibolak-balik kena angin gitu, kena angin terus hujan siapa tahu gini, biar nggak sakit nanti atau gimana. Ya udah rumahnya kita kontrain akhirnya guys. Kita tuh ngekos di daerah Denpasar biar deket sama mertua. Jadi gitu, kadang kan omongan orang, mana katanya punya rumah gini-gini, ya terserah lah ya, mereka nggak tahu kehidupan aku kayak gimana gonjang-ganjingnya di balik-balik semua itu. Pokoknya ada sih lagi cerita, aku bakal ceritain nanti. Ini cerita sampai cerita kehamilan dari baru kenal sama papanya ya. Nah aku ceritain masalah perparentingan pokoknya. Oke, sampai situ aja. Bye bye. Masalah perparentingan apa? Masalah apa ya? Pokoknya aku cerita aja ya tentang hidupku ya, oke? Intinya aku bahagia sekarang walaupun aku ngekos. Maksudnya ada aku, suamiku, dan anakku. Bye bye.